kita akan mempelajari simbiosis pada makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam jangka waktu tertentu. Hubungan ini dapat saling menguntungkan salah satu pihak saja atau merugikan salah satu pihak. Simbiosis juga memiliki 3 macam simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah yang pertama, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu yang menempel di bunga termasuk simbiosis mutualisme karena terjadi hubungan saling menguntungkan antara keduanya. Kupu-kupu mendapatkan nektar bunga sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, bunga memperoleh keuntungan karena serbuk sari menempel pada tubuh kupu-kupu dan terbawa ke bunga lain. Proses ini membantu penyerbukan sehingga bunga dapat menghasilkan biji dan berkembang biak. Dengan demikian, kupu-kupu maupun bunga sama-sama memperoleh manfaat. Yang kedua yaitu cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah dan memakan sisa-sisa tumbuhan. Saat bergerak, cacing membuat tanah menjadi gembur, sehingga air dan udara mudah masuk. Akibatnya, tanaman dapat tumbuh lebih baik. Cacing mendapat makanan dan tempat hidup, sedangkan tanaman diuntungkan, sehingga hubungan ini masuk akal sebagai hubungan saling menguntungkan atau mutualisme. Contoh yang ketiga yaitu jamur alga pada pohon coklat. Jamur dan alga termasuk simbiosis mutualisme karena keduanya hidup bersama dan saling menguntungkan. Jamur dan alga bergabung membentuk lumut kerak. Alga mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Makanan tersebut dimanfaatkan oleh jamur. Sebaliknya, jamur melindungi alga dari kekeringan dan membantu menyerap air serta mineral dari lingkungan. Dan contoh yang keempat yaitu semut pada kutu daun. Interaksi semut dan kutu daun termasuk simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Semut mendapatkan makanan berupa cairan manis yang dihasilkan kutu daun, sementara itu kutu daun mendapatkan perlindungan dari semut terhadap musuhnya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan satu pihak tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu yang pertama, tumbuhan sisik naga pada pohon pala. Tumbuhan sisik naga yang tumbuh menempel pada batang pohon pala merupakan contoh simbiosis komensalisme karena sisik naga menggunakan pohon pala hanya sebagai tempat hidup dan penopang untuk mencapai cahaya matahari serta memperoleh udara yang cukup tanpa menyerap nutrisi dari pohon pala, sehingga keberadaannya tidak merugikan maupun menguntungkan pohon pala tersebut. Contoh yang kedua yaitu anggrek yang menempel pada pohon jambu. Anggrek yang tumbuh menempel pada batang pohon merupakan contoh simbiosis komensalisme karena anggrek menggunakan pohon hanya sebagai tempat hidup dan penopang untuk mendapatkan cahaya matahari serta udara yang cukup tanpa mengambil makanan dari pohon tersebut, sehingga pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan anggrek. Contoh yang ketiga yaitu kupu-kupu yang berhinggap di pohon palem. Kupu-kupu yang bertengger pada pohon palem merah merupakan contoh simbiosis komensalisme karena kupu-kupu memanfaatkan pohon palem merah sebagai tempat hinggap dan beristirahat sementara tanpa mengambil makanan atau merusak bagian pohon, sehingga pohon palem merah tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan kupu-kupu tersebut. Contoh yang keempat yaitu burung yang membuat sarang di pohon. Burung membuat sarang di pohon untuk tempat tinggal dan berkembang biak.
Burung diuntungkan karena mendapat tempat yang aman, sedangkan pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan karena hanya satu pihak yang mendapat manfaat dan pihak lainnya tidak berpengaruh. Hubungan ini disebut simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Adapun contohnya, yang pertama yaitu benalu pada pohon coklat. Benalu pada pohon coklat termasuk simbiosis parasitisme. Benalu hidup menempel pada cabang atau batang pohon coklat dan menancapkan alat isap untuk menyerap air serta zat hara dari pohon inangnya. Akibatnya, benalu diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat hidup, sedangkan pohon coklat dirugikan karena kehilangan nutrisi, pertumbuhannya terhambat, daunnya mudah layu, produksi buah menurun, bahkan dalam jangka panjang pohon bisa menjadi lemah dan mati jika benalu dibiarkan tumbuh terlalu banyak. Contoh yang kedua yaitu antara belalang dan tanaman. Interaksi antara belalang dan tanaman termasuk simbiosis parasitisme karena belalang memakan daun tanaman sebagai sumber makanan. Hal ini menguntungkan belalang, tetapi merugikan tanaman karena daunnya menjadi rusak dan tumbuhnya terganggu. Contoh yang ketiga yaitu kutu yang menempel pada tubuh sapi. Kutu yang menempel pada tubuh sapi termasuk simbiosis parasitisme. Kutu hidup menempel pada kulit sapi dan menghisap darah untuk memenuhi kebutuhan makan dan mempertahankan hidupnya. Dalam hubungan ini, kutu diuntungkan karena memperoleh makanan dan tempat hidup, sedangkan sapi dirugikan karena mengalami rasa gatal, luka pada kulit, penurunan kesehatan, bahkan dapat menjadi lemah atau terserang penyakit. Contoh yang terakhir yaitu nyamuk yang menghisap darah manusia. Nyamuk yang menghisap darah manusia termasuk simbiosis parasitisme, tepatnya parasit sementara. Nyamuk betina menempel pada kulit manusia hanya saat membutuhkan darah untuk perkembangan telurnya. Dalam hubungan ini, nyamuk diuntungkan karena memperoleh makanan, sedangkan manusia dirugikan karena mengalami gatal, bentol, iritasi pada kulit, dan beresiko tertular penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Setelah selesai menghisap darah, nyamuk akan pergi dan tidak tinggal menetap di tubuh manusia.